من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, kita akan memasuki halaman ke-9 dari buku panduan. Di bait syair yang ke-7, di sebagian cetakan ditulis judul ya di atasnya, Haddu Ilmi Tafsir. Definisi ilmu tafsir. Baik, kata beliau rahimahullah, ilmun bihi yubhathu an ahwali kitabina min jihatil inzali wa nahwihi bil khamsi wal khamsina wa khusirat anwa'uhu yakina wa qad hawatha sittatun uqudu wa ba'daha khatimatun ta'udu wa qablaha la budda min muqaddimah bi ba'di ma khussisa fihi mu'limah. Baik, ini saya poinkan ada 5 pembahasan. Yang pertama, ta'rifu ilmi usul tafsir. Definisi ilmu usul tafsir. Jadi kalau di bagian cetakan di judulnya Haddu Ilmi Tafsir. Definisi ilmu tafsir. Jadi maksudnya itu ilmu usul tafsir. Ilmu usul at-tafsir. Sebab kadang ilmu tafsir kadang dimaksudkan ilmu usul at-tafsir. Dan saya sudah terangkan ya bahwa penulis rahimahullah di pembahasan buku ini ada 2 bentuk yang beliau masukkan. Yang pertama dari ulumut tafsirnya. Yang kedua dari ilmu tafsir sendiri pada sebagian hal tertentu terkait dengan ilmu tafsirnya sendiri. Iya. Dan semuanya itu bisa terangkai dalam ilmu usul tafsir. Baik. Didefinisikan di sini tentang ilmu usul tafsir. Kata beliau, ilmun bihi yubhathu an ahwali kitabina min jihatil inzali wa nahwihi. Nah, itu definisinya. Ilmu yang dengannya dibahas tentang ahwali, keadaan kitab kita. Keadaan kitab kita maksudnya Al-Quranul Karim. Ilmu yang dibahas dengannya tentang Al-Quran. Min jihatil inzali. Dari sudut diturunkannya. Wa nahwihi. Dan semisal dengannya. Iya. Kalau di dalam kitab An-Nuqaya, nas ucapan As-Suyuti, kata beliau, ilmun yubahathu fihi an ahwalil kitabil aziz. Itu di kitab An-Nuqaya. Ilmu dibahas tentangnya, tentang keadaan Al-Kitab Al-Aziz. Kalau di dalam Itmam Ad-Dirayah, di Itmam Ad-Dirayah, As-Suyuti memberi tambahan. Min jihati nuzulihi, wa sanadihi, wa adaihi, wa alfadhihi, wa ma'anihi al-muta'alliqati bi alfadhihi, wal muta'alliqati bil ahkam, wa ghairi dhalik. Itu tambahannya Suyuti. Jadi ilmu dibahas tentang ahwal Al-Quran. 1. Min jihati nuzulihi, dari sudut turunnya. Wa sanadihi, dari sudut sanadnya. Wa adaihi, dari sudut bagaimana melafatkannya, menyampaikannya, membacanya. Wal fadhihi, dari sudut lafat-lafatnya. Wa ma'anihi al-muta'alliqa bi al-fadhihi, dari sudut makna-maknanya yang terkait dengan lafaz. Wal muta'alliqa bil ahkam, dari sudut makna-makna yang terkait dengan hukum. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Ini sebenarnya isi dari 6 kalung pembahasan yang akan datang.
Ya, kalau memang mau diringkas, ilmu usul tafsir itu ada ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran. Keadaan Al-Quran. Apa saja yang dibahas tentang keadaan Al-Quran? Ada dari sudut turunnya, ya, turunnya ini di Mekah atau di Madinah kah? Apakah dia Makki atau Madani? Mana awal surah yang turun, akhir surah akhir surah yang turun atau akhir ayat yang turun? Mana awal surah turun di kota Madinah dan seterusnya, itu terkait dengan turunnya. Atau dia membahas tentang sanadnya dari sudut periwayatan. Ini qiraatnya dia masuk di qiraat mutawatirah, atau di qiraat ahad, atau masuk di qiraat syaddah. Iya, dari sudut sanadnya. Dari sudut adanya, bagaimana membacanya, melafadzkannya. Iya, terkait dengan matnya, terkait dengan imalahnya, terkait dengan macam-macam pembahasan di situ. Dari sudut alfatnya, dilihat mana lafadznya, kalau ada yang gharib, bagaimana cara tafsir yang gharib itu, apakah ada mu'arrab di situ atau tidak. Dari sudut mana yang terkait dengan lafadz, ya itu dibahas pada mana yang terkait dengan lafadznya. Apakah biasanya pembahasan balaghah di situ banyak terkait dengan masalah isti'arah, masalah tasbih, masalah pembahasan seputar lafadz. Kemudian ada yang terkait dengan ahkam. Ini umum kah, khusus kah? Dia ada yang ditaksis oleh sunnah atau Al-Quran mentaksis sunnah atau seterusnya. Itu pembahasan semua ya dibahas di ulumul Quran. Jadi ini peta pembahasannya seperti itu. Peta pembahasannya seperti itu. Iya. Ya kalau yang disebut oleh penulis di sini tentang ilmu ulumil at-tafsir, ta'rifnya itu definisinya. Ilmun bihi yubahathu an ahwali kitabina min jihatil inzali wa nahwihi. Ringkas ya ucapan penulis. Masya Allah dinadham ini ringkas tapi mewakili, cukup di dalam mendefinisikan. Biasanya di pembahasan ilmu itu kalau kita masuk di muqaddimah ilmu apa saja, biasanya di muqaddimah ilmu itu diberikan pendahuluan pada 10 pembahasan di muqaddimah ilmu. Iya. Itu kan biasanya ada di ilmu nahwu kan, di ilmu mustalah dan selainnya. Itu dinadham oleh Muhammad Ali As-Sabban rahimahullahu taala di dalam hasyiah-hasyiah beliau di banyak tempat di berbagai ilmu, karena beliau memberi hasyiah banyak. As-Sabban ini punya hasyiah terhadap Alfiyah Ibnu Malik ya, di berbagai karya tulis sering beliau sebutkan nazam beliau ini, dan itu dari ucapan beliau rahimahullah meringkas tentang 10 pendahuluan yang diperlukan pada setiap ilmu. Kata beliau, inna mabadi'a kulli fannin asyara, al-haddu wal mawdu'u thumma thamara. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamara. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u. Baik, saya ulangi. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u. Wal wadi' ya, di sukun situ. Wal ismul istimdadu hukmus syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Kata beliau, sungguhnya pengantar setiap ilmu itu, setiap bidang dari ilmu ada 10 pengantar. Yang pertama al-had, definisi. Yang kedua al-mawdu', tema pembahasannya apa. Kemudian yang ketiga thamara, apa faidah di belakang ilmu itu kita pelajari. Kemudian yang keempat nisbatun, ini ilmu nisbatnya kemana. Kemudian yang kelima fadluhu, keutamaannya, apa keutamaan mempelajarinya. Kemudian yang keenam
al-wadi, siapa yang pertama atau siapa yang meletakkan ilmu itu. Kemudian yang ketujuh, al-ismu, nama. Namanya itu apa? Kemudian yang ke-8, al-istimdad, dari mana istimdadnya. Kemudian 9, hukum syariat dalam mempelajarinya. Kemudian yang ke-10 adalah masail. Masailnya apa? Masail pembahasannya apa? Baik, kita mulai dari nama dulu. Apa namanya ilmu ini tadi? Dinamakan ilmu usulit tafsir, bisa juga ilmu ulumil Quran. Ilmu ulum Al-Quran. Baik, itu dua penamaannya populer. Belakangan orang-orang biasanya banyak pakai nama ulumul Quran. Nah itu di universitas, di banyak perguruan tinggi itu biasanya disebut dengan ulumul Quran. Baik. Kemudian yang kedua, al-haddu, definisinya. Definisi sudah disebut oleh penulis di sini. Apa definisinya tadi? Ilmun bihi yubahathu an ahwali kitabina min jihatil tanzili, min jihatil inzali wa nahwihi. Itu definisinya. Baik. Kemudian yang ketiga, ats-tsamarah. Apa buah dari mempelajari ilmu ini? Ya. Apa buahnya? Baik. Dari sudut buahnya adalah bagaimana seorang itu bisa berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dia bisa meraih berbagai keutamaan terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dari faedahnya, supaya seorang itu bisa masuk ke dalam golongan orang yang tadabbur terhadap Al-Quran. Ya, dan yang keempat, dan ini yang mencakup untuk semuanya, adalah al-fawzu bis-sa'ada fid darain. Adalah supaya beruntung, berbahagia di dunia dan di akhirat. Baik, sudah 3. Berikutnya wanisbatun, nisbatnya. Ya, kalau ilmu ini dinisbatkan, maka dia minal ulumid diniyah. Barra'isuha liqauniha ma'khudatan minal kitab. Wa mutawaqqifatan fil i'tidadi ba'da thubuti alaih. Ya. Ya, nisbatnya itu masuk ke dalam ilmu agama. Masuk ke dalam ilmu agama. Bahkan dia adalah pokok dari ilmu agama. Kenapa? Sebab ini berkhidmat tentang Al-Quran. Maka dia dihitung pada pokoknya. Iya. Kemudian yang kelima, wa fadluhu, keutamaannya. Apa keutamaan mempelajarinya? Keutamaannya annahu min asyrafil ulum wa jalluha. Ini dari ilmu yang paling mulia dan paling agungnya. Kenapa? Karena kaidahnya itu li'annal ulum innama tashrufu bisyarafi mawdu'atiha. Ya, kalau bahasa Ibnu Al-Qayyim, inna syarafal ilm bisyarafi al-ma'lum. Sungguhnya kemuliaan sebuah ilmu itu ikut kepada kemuliaan apa yang dipelajari, tentang apa yang dipelajari. Sama tentang akidah ya, karena belajar tentang Allah itu keutamaan akidah. Ini kita Al-Quran. Kita belajar ilmu Al-Quran, itu tampak keagungannya sebab ini belajar tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tampak di situ berbagai sudut keagungan. Iya. Baik. Kemudian berikutnya baik. Tadi al-haddu was-samara. Al-mawdu' tadi belum ya, kita lewati tadi al-mawdu'. Al-mawdu' itu di al-mawdu' kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ya, tema pembahasannya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya dari mawdu'nya itu kelihatan fadluhu, bahwa ini yang dibahas adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ke berapa tadi? Yang ke-6 sudah ya, al-wadi'.
Siapa yang meletakkan ilmu ini? Yang meletakkannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena Al-Qur'an itu datangnya dari Allah. Allah berbicara dengannya. Didengarkan oleh Jibril. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membacanya kepada Jibril. Jibril membacakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat membaca dari Nabi. Itu kan semua itu pembahasan ulumul Quran sebenarnya. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan-ketentuan para sahabat. Jadi sebenarnya yang meletakkan ilmu ulumul Quran itu adalah Allah dan Rasulnya. Iya, makanya dia disebut sebagai ilmun ilahiyun nabawiyun. Ilmun ilahiyun nabawiyun. Baik. Berikutnya al-istimdad. Isim sudah ya, kita sudah bahas isim. Al-istimdad. Al-istimdad dari mana diambilnya? Istimdad namanya. Istimdad diambil dari Al-Quran. Ilmu ini, ulumul Quran dari mana diambilnya? Dari Al-Quran. Dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dari asalib orang-orang Arab. Dari asalib orang-orang Arab. Itu istimdadnya. Ya kalau dari mana dapat pembagian ulumul Quran ini? Pasti ada bagian pembahasan dari Al-Quran atau ada dari sunnah Nabi. Atau itu memang uslub dalam bahasa Arab. Kalau tanya itu memang bahasa Arab seperti itu. Iya. Dan itu berjalan di tengah para ulama dari masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Baik, berikutnya hukum syari' fih. Ini yang ke-9, hukum syariat dalam mempelajarinya. Apa hukum syariat dalam mempelajarinya? Hukum syariat di dalam mempelajarinya ini masuk ke dalam hitungan fardu kifayah. Ke dalam hitungan fardu kifayah. Apabila sudah ada jumlah cukup yang mempelajari, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Ya, tapi dimaklumi ya bahwa sebagian dari pembahasan ilmu ulumul Quran itu kadang dihitung oleh para ulama masuk di dalam kewajiban. Iya. Masuk di dalam kewajiban. Karena memang ada dari pembahasan-pembahasan Al-Quran itu tidak bisa disifatkan sebagai sebagai suatu hal yang disunnahkan misalnya. Iya. Sebagai hal yang disunnahkan. Dalam membaca Al-Quran, dalam membaca Al-Quranul Karim, dalam membaca Al-Quran, di dalam membaca sebagaimana yang diturunkan, itu tidak dibahasakan. Ya, tidak dibahasakan dengan hal yang disunnahkan. Ya, karena itu kadang banyak orang yang kurang memahami ya ucapan Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Ya. Kurang memahami ilmu apa yang disebut oleh Ibnul Jazari rahimahullah. Ketika Ibnul Jazari berkata wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Ketika beliau berucap seperti itu, kadang ada yang tidak memahami mana ucapan Ibnul Jazir. Ketika beliau berkata mengambil tajwid itu hatam, kemestian yang lazim. Ya, kewajiban maksudnya. Siapa yang tidak mentajwid Al-Quran, maka dia berdosa. Tidak mentajwid Al-Quran, dia berdosa. Ya, tajwid itu ada kadar kewajiban.
Sebab kalau dia tidak membaca sebagaimana yang diturunkan, maka dia berdosa. Dia berdosa. Jelas ya? Harusnya dibaca dengan makhraj hurufnya, dia tidak baca seperti itu. Harusnya di mat, dia tidak mat misalnya. Nah, itu masuk, dia bisa berdosa di dalam hal tersebut. Ya, tajwid itu bukan masalah panjang pendeknya saja, masalah guna, idgham dan seterusnya, bukan cuma itu saja. Tapi dia membaca Al-Quran itu ditartil sebagaimana yang diturunkan. Maka itu ada makna kewajiban. Tajwid itu bagian dari ulumul Quran. Jelas ya? Bagian dari ulumul Quran. Jadi kalau membahasakan hukum umumnya memang begitu. Ada sebagiannya fardu kifayah, ya, dan dia menjadi fardu ain kalau itu di tempat itu belum ada jumlah yang mencukupi. Ya, atau dia menjadi fardu ain kalau dia masuk belajar berbicara tentang tafsir. Misalnya dia masuk belajar tentang tafsir Al-Quran. Ya, maka dia harus belajar dari ulumul Quran. Bagaimana dia menafsirkan? Dia tidak tahu ulumul Quran. Jelas ya? Baik. Jadi ini terkait dengan ucapan penulis rahimahullahu taala di sini tentang definisi ilmu usul tafsir.